وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إياه نعبد وإياه نستعين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Alhamdulillah rabbil alamin, berjumpa lagi dengan kami Al-Faqir Anggana Mahindra langsung dari Kuala Lumpur, Malaysia, dalam program mingguan kita yaitu tanya jawab seputar Al-Quran dan Islam. Alhamdulillahirrabbilalamin, segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala yang masih memberikan kita nikmat iman, nikmat Islam, dan juga nikmat kesehatan di tengah wabah pandemik yang merajalela di belahan bumi, baik dari timur sampai sampai belahan bumi bagian barat. Semoga kita semua terhindar dari fitnah ini, semoga kita semua terjaga dari penyakit ini, dan semoga kelebihan amal dan waktu yang Allah Subhanahu wa taala sudah berikan kepada kita maka kita optimalkan untuk beribadah kepadanya. Baik, masyiral muslimin rahimakumullah, eh, pada awalnya minta maaf dulu karena kita live agak lama ya, karena ada beberapa hal yang tidak bisa ditinggalkan sehingga tertunda lebih dari 1 jam untuk live ini. Insyaallah pada hari ini kita hanya ada satu soalan ya yang masuk, yaitu dari seorang ikhwan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, eh, apakah boleh jika kita merasa terzolimi oleh penguasa yang zolim, maka kita mendoakan keburukan kepada penguasa tersebut? Baru-baru ini Ustadz tahu banyak kasus yang terjadi di Indonesia, banyak fitnah yang terjadi di Indonesia, bagaimana menyikapinya dan apa yang harus kita doakan dalam kondisi seperti ini. Apakah diperbolehkan mendoakan yang buruk-buruk ataukah hanya mendoakan yang baik-baik saja? Bagaimanakah sikap seorang muslim berdasarkan Al-Quran dan As-Sunnah? Baik, bismillahirrahmanirrahim. Pertanyaan ini sangat relevan terhadap kejadian yang baru-baru ini terjadi di uh, Indonesia. Beberapa hari yang lalu terjadi sebuah fitnah besar, yaitu terbunuhnya 6 orang saudara kita dari Front Pembela Islam, dan juga banyak hal-hal yang rasanya agak janggal jika kita cerna dan kita sikapi dengan kepala yang dingin. Ya, rasanya terlalu janggal. Jadi kembali kepada pertanyaan, bagaimanakah sikap seorang muslim pada kondisi seperti ini berkaitan dengan terzolimi oleh penguasa yang zolim? Baik, ketika kita bersikap terhadap sesuatu perkara, kita mau menentukan mana yang boleh dan mana yang tidak boleh, maka yang pertama-tama kita rujuk adalah kepada Al-Quran dan Sunnah. Di Al-Quran dan Sunnah, Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah menceritakan, sudah mengkisahkan berbagai macam peristiwa. Dalam Sunnah, dalam Sirah Nabawiyah, sudah banyak kisah-kisah Nabi SAW dan juga sikap-sikap beliau, bagaimana beliau bersikap terhadap kezaliman yang menimpa beliau dan juga menimpa kaum muslimin. Kisah-kisah itu ada supaya kita yang hidup pada masa ini, pada masa selanjutnya, dan selanjutnya seterusnya, itu mampu mengambil pelajaran darinya. Ya, tentunya kisah-kisah ini tidaklah 100%
mirip seperti kejadian yang mungkin kita alami, ya. Kisah-kisah ini tidak selamanya 100% relevan, apple to apple kalau kata orang barat, ya. Tetapi manusia yang diberikan kemampuan untuk berpikir oleh Allah Subhanahu wa taala beberapa kali disebutkan dalam Al-Qur'an, afala taqilun, apakah kamu tidak berpikir? Sepatutnya mampu untuk mengambil ibrah pelajaran dari kisah-kisah yang terdahulu. Ya, ini penting sekali. Jadi tidak heran kalau ada satu ilmu dalam usul fikih yang namanya qiyas. Qiyas itu juga bagian dari sunnah, ya. Karena tidak semua hukum dalam agama Islam itu ada dalam sunnah dan juga dalam Al-Quran. Terkadang harus diambil qiyas atau perumpamaan yang serupa dengannya untuk ditarik hukum apabila tidak ada hukum lain yang secara tersurat mengatur hukum tersebut, ya. Jadi kias bukanlah suatu yang aib atau yang di luar sunnah, tetapi memang sesuatu yang biasa dilakukan oleh para ulama-ulama fikih. Tentunya ada syaratnya, tidak semuanya bisa dikiaskan. Baik, jadi kalau kita berbicara mengenai apakah kita harus sebagai orang Islam mendoakan yang baik-baik saja, bolehkah kita umat Islam misalnya menuntut hak kita gitu kan. Nah, jadi yang perlu kita ketahui adalah, nah, Islam itu adalah way of life, ya. Islam itu bukan hanyalah agama spiritual yang mengatur bagaimana komunikasi seorang hamba dengan Tuhannya, ya. Karena Islam itu adalah way of life, ya. Life, sedangkan life itu adalah kehidupan, sedangkan kehidupan manusia itu adalah di dunia. Kemudian setelah itu di akhirat. Sehingga Islam itu mengatur kehidupan kita di dunia dan juga di akhirat nanti, agar selamat di dunia dan selamat di akhirat, ya. Nah, ada banyak racun, saya katakan racun, ya, yang dihembuskan oleh orang-orang liberal, oleh orang-orang yang tidak senang apabila umat Islam secara politik berhasil atau berjaya di suatu negara, ya. Ada orang-orang yang seperti itu. Mereka menggunakan dalil bahwa kita tidak boleh galak, kita tidak boleh keras, karena Islam itu cinta damai. Islam itu pemaaf. Ya, sering kita dengar seperti itu kan. Dan kisah yang diambil biasanya adalah kisah pengemis Yahudi buta yang disuapi oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Jadi seolah-olah Islam itu adalah ketika hak kita diambil, kita harus pasrah. Ketika kehormatan kita dinodai, kita harus pasrah dan memaafkan. Maka saya katakan yang seperti ini apa gitu kan. Ya, tidak mungkin seseorang itu ketika hartanya diambil dia diam saja dan dia memaafkan, mengikhlaskan. Tidak mungkin ketika orang yang punya istri, punya anak, kemudian kehormatan anak istrinya diambil, dia diam saja dan mengikhlaskan. Ini adalah suatu yang aneh, ya. Ini tidak masuk akal. Kalau semua selesai dengan maaf, tentu tidak perlu ada polisi, kan begitu. Jadi ini tidak masuk akal, ya. Karena ini bertentangan dengan kaidah muamalah, yang mana dalam muamalah itu perlu adanya dalam membina negara. Salah satu fungsi negara itu adalah hifzun nas, hifzul mal, ya, menjaga manusia, menjaga jiwa, menjaga harta, hizbuddin, menjaga agama. Sehingga untuk keperluan menjaga individu manusia beserta semua hak miliknya, maka perlu adanya undang-undang dan hukum. Yang mana ketika seorang mengambil hak orang lain, dia harus dihukum, ya, dan bukannya dimaafkan. Karena ini jadi suatu perkara yang aneh, ya. Oleh karena itu dalam Al-Qur'an itu diatur banyak perkara yang diatur, ya. Nggak cuma sekedar sholat, zakat, atau perintah maafkanlah, bersabarlah, nggak seperti itu. Banyak, ada hukum waris, ada hukum hutang piutang, ada hukum jual beli, ada hukum membuat perjanjian dengan negara lain atau dengan orang-orang non muslim. Ada hukum ketika kondisi darurat. Jadi banyak hukum-hukum di sini. Nggak cuma sekedar masalah spiritual, ya.
Karena perlu hukum-hukum secara detail supaya manusia itu bisa hidup dengan aman dan sukses di dunia. Makanya wasariqu wasariqati faqtulu aydiyahuma. Pencuri laki-laki, pencuri perempuan, maka potonglah kedua tangan mereka. Kenapa harus dipotong? Ya karena itu adalah keadilan di situ. Ya, coba antum bayangkan ada seseorang, kalau seorang pencuri misalnya, hanya dihukum penjara 3 bulan. Ya, ada seorang yang jujur, dia bekerja siang dan malam, seorang mungkin penjual bubur. Dia bekerja dengan halal, siang malam dia bekerja. Dia bayar pajak sama negara, bayangkan bayar pajak sama negara. Dia bekerja siang malam, dia mengumpulkan uang 6 tahun, tidak menghabiskan uang itu untuk foya-foya. Uang itu dikumpulkan untuk membeli kendaraan. Kemudian satu malam masuk seorang perampok ke rumahnya dan menggondol semua uang yang dikumpulkan oleh si tukang bubur itu. Dan perampok itu menghabiskan uangnya semalam untuk foya-foya, main judi, main wanita, dan segala macam. Kemudian polisi datang menangkap pencuri itu. Setelah sidang yang panjang, pencuri itu hanya dihukum 3 bulan penjara. Setelah 3 bulan, dia keluar lagi. Kira-kira apa perasaan orang penjual bubur ini? Kata dia mungkin dalam hati, saya bekerja 6 tahun dengan halal untuk mendapatkan uang. Sedangkan orang ini menggondol uang saya yang saya kerja selama 6 tahun dan hanya mendapatkan penjara 3 bulan. Yang mana penjara 3 bulan itu ia dikasih makan di penjara. Orang penjual buburnya akan berkata, maka lebih baik saya jadi pencuri saja. Kenapa? Saya tidak perlu kerja capek-capek 6 tahun. Cukup ngerampok sekali, cukup mencuri sekali, nanti 3 bulan sudah bisa menikmati uang hasil kerja selama 6 tahun. Coba bayangkan kalau negara dibina atas fondasi yang seperti ini. Ya. Ini adalah contoh dan ini benar-benar terjadi karena sangat rendahnya hukuman. Sehingga ketika hukuman itu harus bisa memberikan pertama rasa keadilan bagi orang yang terzolimi. Yang kedua, bisa memberi efek jera kepada orang lain. Dan ini nih hakikatnya hukuman. Makanya ada mengenai perkara-perkara yang jinayah, pidana dalam agama Islam itu supaya hak orang itu terjaga. Ya. Makanya disebutkan dalam Al-Quran, walakum fil qisasi hayatun ya ulil albab. Dalam kisos membunuh orang, ya, dalam apa namanya hukum kisos, artinya hudud. Ketika seorang membunuh kemudian dihukum balik, ya, dengan bunuh juga, itu ada kehidupan kata Allah Subhanahu wa taala. Kehidupan apa? Maksudnya orang lain akan terjaga dari kejahatan yang sama yang akan diperbuat oleh si pembunuh ini sekiranya ia cuma di penjara 5 atau 10 tahun. Ya, itu disitulah kehidupannya. Dan juga memberikan rasa keadilan bagi si korban. Karena si korban jadi nanti, cuma 10 tahun. Nanti dia keluar, saya bunuh langsung. Ya kan? Jadinya saling bunuh-membunuh tidak jelas. Nah, disitulah Allah Subhanahu wa taala lebih tahu dari manusia mengenai mana yang mampu memberi rasa keadilan bagi manusia. Kenapa Allah Subhanahu wa taala tahu? Karena Allah lah yang menciptakan manusia. Maka Allah tahulah manusia itu luar dan dalam. Sebagaimana kata Nabi Isa, ta'lamu ma fi nafsi wa la a'lamu ma fi nafsik. Engkau mengetahui apa yang ada dalam diriku dan aku tidak mengetahui apa yang ada dalam dirimu. Ya. Akhir surat Al-Maidah. Oleh karena itu, ketika berhubungan dengan muamalah, tentunya diperlukan ketegasan dan kekerasan. Maka boleh-boleh saja ketika orang Islam harus berlaku keras ketika menegakkan hukum. Ya. Jadi nggak masuk akal kalau misalnya semua itu penuh pemaafan, penuh apa namanya ya ikhlas saja. Ketika diserang mengalah saja. Ya kita ketahui bahwa Nabi SAW pun berperang untuk mempertahankan hak hidupnya. Tidak ketika orang kafir Quraisy masuk ke Madinah dalam perang Ahzab dipersilakan monggo silakan ambil apa yang kamu perlu kita umat Islam maafkan. Ya salam. Musnah sudah agama ini kalau semua orang berpikiran seperti itu. Ya, ini adalah racun yang disisipkan.
Antum juga perlu tahu ketika Futuh Mekah ada 17 orang yang Nabi SAW sudah tetapkan hukuman mati kepadanya. Yang 5 daripadanya mampu mendapatkan keampunan dari Nabi SAW karena dimintakan oleh kaum kerabatnya. Kenapa 17 ini Nabi SAW katakan bunuhlah mereka walaupun mereka berselimut di bawah Ka'bah. Ya, Abdullah bin Khattab dibunuh oleh para sahabat. Dia di bawah Ka'bah sambil melindungi dirinya dengan Ka'bah. Ya. Kenapa harus begitu tegas Nabi SAW? Bukan emosi, tapi karena kejahatan dari orang-orang ini sudah melampaui batas. Sudah melampaui batas. Kejahatannya bukan kepada Nabi SAW, tapi dampak yang ditimbulkannya kepada umat Islam, kepada keluarga Nabi. Ada sebagian yang sengaja membunuh unta yang dinaiki oleh Fatimah dan juga Zainab ketika sedang hijrah. Akhirnya keguguranlah Zainab. Ya, akhirnya orang ini dihukum mati oleh Nabi SAW. Karena itu adalah mencederai ahli keluarga Nabi. Ada juga yang menyebar fitnah dengan mengungkapkan syair-syair yang menghina agama Islam dan menghina Nabi SAW. Itu juga dibunuh mati. Nggak main-main. Abdullah bin Khattab satu-satunya. Jadi nggak dikatakan bahwa orang yang menghina Nabi, Nabi maafkan. Itu yang menghina Nabi, yang maafkan itu yang buta, yang tidak bisa melihat. Cuma dengar apa kata orang. Maka Nabi maafkan karena dia tidak tahu. Tapi kalau yang sudah jelas-jelas dikasih tahu masih ngeyel, kemudian masih ngotot dan makin besar kekafirannya, maka Nabi SAW jatuhkan hukuman mati, tidak diampuni. Ya. Walaupun sebagian nantinya ada yang diampuni seperti Wahsy dan juga Hindun. Ya bayangkan sempat membunuh paman Nabi, tapi Nabi SAW masih memberikan ampun kepadanya. Setelah datang kepada Nabi memohon ampun. Ya. Ini menandakan bahwa Nabi SAW nothing personal, tidak ada yang personal. Semua itu antum dihukum berdasarkan tingkat kerusakan yang diakibatkan kepada agama Islam. Makanya orang-orang ulama-ulama besar tuh nggak malah kalau pribadinya dihina. Tapi ketika menghina agama Islam, ya, menjatuhkan harkat Islam dan menyebarkannya, maka disitulah kemarahan memuncak. Ya, bagaimana Nabi SAW begitu marah terhadap pengkhianatan Bani Quraizoh. Ya, nggak pernah tahu ceritanya kan? Perang Ahzab, Bani Quraizoh mengkhianati kaum muslimin yang harusnya menjaga dari belakang tapi malah berniat untuk menyerang dari belakang. Sedangkan di depan ada tentara Ahzab. Sedangkan semua pasukan muslimin ada di parit-parit semuanya di khandak. Dan di belakang Bani Quraizoh yang harusnya menjaga sudah punya perjanjian, mengkhianati perjanjian. Akhirnya Nabi SAW berikan hukuman yang begitu tegas. Katanya hukuman yang turun dari langit, yaitu agar semua kaum laki-laki dari Bani Quraizoh dihukum mati. Luar biasa. Tidak pernah dengar ceritanya kan? Nah, silakan buka. Ya. Ketegasan itu perlu supaya orang tidak main-main kepada agama Islam. Ketika perjanjian damai antara kaum muslimin di Madinah dan di Mekah dihianati dengan tragedi Bir Maunah, ya, di mana 70 sahabat penghafal Al-Quran dibunuh. Nabi SAW begitu marah. Allah Subhanahu wa Ta'ala begitu marah sampai turun surat Al-Baro'ah. Semua surat dalam Al-Quran turun dengan Bismillahirrahmanirrahim, dengan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan kasih sayang Allah. Tapi surat Baro'ah turun dengan Baro'atum minallah. Allah Subhanahu wa Ta'ala marah sekali kepada perjanjian yang diingkari oleh kaum Quraisy. Kata-kata Rasulullah, berlepas diri, Allah tidak mau tahu. Baro'atum minallahi wa rasulihi ilal ladzina ahadtum minal musyrikin. Terhadap orang-orang musyrikin yang punya perjanjian dengan kamu, kan kaum muslimin. Allah berlepas diri. Allah nggak mau tahu. Bayangkan kalau Tuhan semesta alam yang memberi rizki, yang memberi karunia tidak mau tahu lagi. Berarti kan Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah melaknat. Laknat itu adalah putusnya rahmat. Luar biasa itu, mengerikan. Orang-orang yang non muslim itu masih mendapatkan rahmahnya Allah, ya. Tapi ketika Allah marah, turun surat itu tanpa bismillah. Kenapa? Allah betul-betul marah. Tidak ada kasih sayang dengan kemarahan. Luar biasa.
Itu para mufassirin menafsirkan seperti itu. Kenapa di awal surat Al-Baqarah tak ada Bismillahirrahmanirrahim? Karena Allah marah di situ. Marah kenapa? Karena perjanjian yang sudah berat sebelah, gitu ya. Kaum muslimin dirugikan banyak, tapi masih dilanggar juga. Itulah lah yang luar biasanya. Akhirnya Nabi SAW marah, betul-betul marah, sampai akhirnya terjadilah Futuh Mekah. Sampai marah, mendoakan keburukan kepada orang-orang yang berlaku zalim. Jadi kadang-kadangnya ada perlu kita berlaku tegas. Kenapa? Karena tegas itu menegakkan keadilan dan memiliki sikap sehingga kita memiliki izah kemuliaan. Ya, umat Islam itu memiliki izah. Dan juga hukum itu harus tegas. Makanya membunuh, kalau orang membunuh dikisos, orang mencuri dipotong tangannya. Kenapa? Itulah ketegasan hukum supaya tidak ada lagi nyawa melayang setelah ini, supaya orang-orang yang menjalani kehidupan, mencari nafkah dengan halal, tidak merasa rugi, merasa haknya terpenuhi ketika ada orang yang mencuri, yaitu orang itu dihukum dengan sepatutnya. Karena kalau tidak nanti orang makin jarang yang mau bekerja dengan halal. Mereka bikin lebih gampang merampok. Satu satu kali merampok dengan jumlah yang besar paling masuk penjara 3 bulan. Bisa hidup 2 tahun. Nanti orang seperti itu pikirannya. Nah kalau dipotong tangan, tentunya orang tidak akan main-main lagi. Nah inilah bagian dari ketegasan Islam. Harus seperti itu. Nah begitu juga. Jadi Nabi SAW sendiri sikapnya ada dua. Ya, kadang berlaku lembut ketika tempatnya harus lembut, kadang berlaku keras ketika tempatnya harus keras. Tidak mungkin para nabi berlaku lembut ketika waktunya keras. Ya. Nabi Yusuf alaihissalam memberi maaf kepada sahabat-sahabatnya, kepada bukan kepada sahabatnya, kepada saudara-saudaranya, dikarenakan mereka melakukan kejahatan kepada dirinya pribadi atas dasar hawa nafsu. Tidak adanya agama yang dicederai. Jadi la tathriba alaikumul yaum. Tidak ada penghakiman atas kamu pada hari ini. Yaitu beda. Ya. Ada lagi nabi yang lain, ya Nabi Musa ketika disuruh berperang, ya melawan, masuk ke dalam Baitul Maqdis. Ya. Nah ini juga perlu. Kenapa? Karena saat itu perlu perang. Saat itu Baitul Maqdis diduduki oleh kaum yang sangat kuat. Ketika Bani Israel ya dalam perang melawan apa eh, Talut dan Jalut, yang kisah yang terkenal dalam surat Al-Baqarah ya. Saat itu harus perang Bani Israel. Kenapa harus perang? Perang kan menumpahkan darah, yaitu perintah dari langit gitu. Ya, jadi kadang-kadang makanya kutiba alaikumul qitalu wa huwa kurhul lakum. Telah diwajibkan ke atas kamu berperang padahal kamu nggak suka terhadap perkara itu. Jadi maksudnya adalah ada kalanya ketika kita harus berjuang, ya sebagaimana bapak ibu kakek nenek kita ketika dulu berjuang mempertahankan kemerdekaan. Kalau seandainya kita dulu maklum dengan Belanda, silakan Belanda ambil saja rempah-rempah kami, ambil saja keluarga kami, semuanya, dan tentunya tidak akan bisa merasakan kemerdekaan kita hari ini kalau bukan karena jihad fi sabilillah. Ya memang ya. Jadi perlu keras itu pada waktunya, perlu lembut pada waktunya. Nah, jadi Nabi SAW tidak selamanya lembut. Jadi kalau ada orang-orang yang bilang umat Islam harus memaafkan, ini saya rasa tergantung konteksnya. Kalau orang yang membenci Islam karena tidak pernah tahu Islam, tidak tahu, ya mungkin dikasih tahu. Banyak orang-orang Barat yang seperti itu tidak tahu. Ketika dikasih tahu baru kaget. Tapi justru banyakan yang lebih berbahaya itu bukan orang-orang kafir biasanya, tapi orang-orang yang KTP-nya Islam, agamanya Islam, tapi gebuk Islam itu paling kuat. Ya, ini banyak yang seperti itu. Ya, zaman sekarang apalagi. Nah, jadi hati-hati ya. Oleh karena itu namanya orang munafik. Orang munafik itu fit darkil asfali minan nar kata Allah Subhanahu wa taala. Di kerak-keraknya neraka karena mereka menjadikan eh, perisai keimanan itu sebagai perisai junnatan ansabilillah, menjadikan keimanan mereka takiyahnya berpura-pura beriman itu sebagai perisah untuk menyesatkan orang dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Misalnya dia bilang, kamu nggak boleh kayak gitu, itu bukan Islam. Saya juga Islam, tapi Islam nggak gitu. Nah ini dia. Padahal mungkin ngaji juga nggak bisa, baca Quran juga tergagap-gagap, gitu kan. Tapi mengutip ayat atau apa dengan tujuannya misalnya untuk
menyesatkan orang. Ini banyak yang kayak gitu. Jadi harus hati-hati. Nah, jadi sikap kita bagaimana mengenai pemimpin yang zalim kepada eh, kepada umatnya, kepada bawahannya. Maka yang bisa kita lakukan adalah orang yang terzolimi itu doanya mustajab. Jadi doakanlah apa yang kamu inginkan. Gitu. Gak mungkin lah doa juga dijadikan perkara. Doa itu urusan saya. Saya mau mendoakan yang baik, yang mendoakan yang buruk. Boleh dua-duanya, tidak ada masalah. Tidak ada yang melarang untuk mendoakan pemimpin yang zalim. Bahkan dalam Al-Quran dicontohkan, ya. Bahkan di Al-Quran dicontohkan beberapa kali Allah Subhanahu Wa Taala mencontohkan doa, ya. Nabi Musa, ya. Apa doa Nabi Musa kepada Allah Subhanahu Wa Taala? Sekiranya ada doa yang baik, pastilah Nabi Musa sudah mendoakan Firaun untuk dapat hidayah. Tapi apa yang didoakan oleh Nabi Musa? Rabbana innaka ataita fir'auna wa mala'ahu zinata wa amwalan fil hayatid dunya liyasuddu an sabili. Tuhanku, engkau telah memberikan mengkaruniakan kepada Fir'aun dan juga pembesar-pembesarnya zinata wa amwalan fil hayatid dunya, perhiasan dan juga harta-harta di dunia. Dia suddu an sabilih. Nah, dua qiraat di situ, ada dua qiraat. Mereka menyesatkan orang dari jalan Allah, mereka disesatkan dari jalan Allah. Ya. Jadi karena perbuatan menyesatkan orang dari jalan Allah, mereka pun tersesat. Nah, itu luar biasanya tafsir qiraat, ya. Nabi Musa teruskan apa, Kak? Rabbana tmis ala amwalihim washdud ala qulubihim fala yu'minu hatta yarawul adzabal alim. Kata Nabi Musa, Rabbana tmis ala amwalihim, hancurkan harta-harta mereka. Washdud ala qulubihim, kunci hati pintu mereka, kunci mati pintu hati mereka. Jadi Nabi Musa tidak ingin dia orang dapat hidayah. Fala yu'minu hatta yarawul azab. Mereka tidak akan beriman sampai mereka melihat azab yang pedih. Ya. Begitu akhirnya Firaun mau beriman ketika sudah tenggelam. Falamma gharaqa qala amantu an. Aku beriman, ya, kepada Tuhannya Bani Israel. Baru dijawab sama Allah, baru sekarang mau beriman. Padahal kamu sudah membuat kerusakan di muka bumi. Ya, itu contoh. Ya. Jadi kalau kita jumpai bahwa orang itu, pemimpin itu sudah terlalu zalim, sudah banyak darah kaum muslimin yang tertumpah dengan mudahnya, ya, dihinakan kehormatan kaum muslimin, diinjak-injak kehormatan kaum muslimin, maka tentu kita boleh mengikut juga sebagaimana apa yang Nabi Musa alaihissalam doakan. Ini dalam Al-Quran, ya. Silahkan saja, ya, mau didoakan seperti itu juga boleh saja. Karena hak kita sebagai orang, sebagai manusia. Tentunya kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang akan menghukumnya. Gitu. Doa Nabi Musa ini begitu dahsyat. Ketika Nabi berdoa itu nggak ada ijab antara dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Makanya begitu Nabi berdoa, terkabullah. Ya. Bagaimana kisah lucu gitu ketika antum melihat bagaimana kisahnya, ya, dalam riwayat Israiliyat. Kisahnya Nabi Yakub dengan putra-putranya dan juga Nabi Yusuf. Ya. Kisahnya adalah ketika itu para para saudara-saudaranya Nabi Yusuf berhati-hati jangan sampai mereka ketahuan bohong kepada bapaknya. Kenapa? Karena mereka takut. Mereka takut bapak kita ini nabi. Kalau bapak kita tahu kita bohong, dia murka, dia melaknat kita, habislah kita. Saya bilang luar biasa mereka ini. Mereka punya kecerdasan imani yang sangat tinggi, adik-adiknya, beradiknya, kakak-kakaknya Nabi Yusuf ini. Padahal mereka baru mencelakakan adiknya. Dan mereka tahu Allah melihat itu, ya. Dan mereka tidak takut murka Allah, tapi mereka tahu kalau bapaknya mengangkat tangan, maka Allah akan mengijabah langsung. Ya, luar biasa. Itu saya bilang kalau bahkan dunia ini isinya adalah seperti kerabat-kerabatnya Bani Israel, ya, itu kan adalah anak-anaknya Yakub, kan adalah Nabi Yakub adalah Israel, Bani Israel, anak-anaknya Israel. Itu seperti itu pun masih sadar. Kenapa? Paling tidak ada nilai-nilai keimanan. Dia masih mengakui bapaknya ini nabi. Dan kalau nabi ini mengangkat tangan, sudah turun, maka turunlah juga perintah dari Tuhan. Ya. Nah, oleh karena itu, makanya
hati-hati gitu kan kepada doa. Hati-hati kepada doa. Jadi banyak doa-doa seperti itu. Bahkan doa Nabi Nuh juga. Rabbana la tadar alal ardi minal kafirin dayaro. Jangan kau sisakan di muka bumi dari orang-orang kafir ini ya Allah. Innaka ang tudillu ibadak. Mereka akan menyesatkan hamba-hambamu. Ya, akhirnya apa? Hancur. Allah Subhanahu wa taala memberikan banjir besar di zaman Nabi Nuh, menghapuskan semua kehidupan manusia, hewan hanya untuk menyelamatkan 60 orang beriman. Mudah sekali bagi Allah karena darah orang beriman itu lebih mahal dari dunia dan seisinya. Ya, nggak sayang Allah menghapuskan semua kehidupan di muka bumi demi menyelamatkan Nabi Nuh dan orang-orang beriman bersamanya. Ya, penting itu. Jadi memang nggak ada artinya semua. Jadi kalau ada orang yang mengaku beragama Islam, menguasai kita, kemudian perilakunya seperti itu, antum doakan semoga dia cepat turun, ya boleh. Antum doakan semoga dia mendapatkan balasan yang setimpal, ya boleh juga. Ya, hak kita, tidak ada yang boleh mengatur gitu kepada mereka. Tidak karena antum mendoakan keburukan lantas antum lebih lebih buruk. Karena Nabi SAW juga mendoakan keburukan bagi yang membunuh sahabat-sahabatnya. Ya, Nabi SAW mendoakan keburukan bagi orang-orang yang membunuh sahabat-sahabatnya 70 pembaca Al-Quran itu di Bir Maunah. Itu didoakan sampai kunut penuh, ya kunut nazilah, betul-betul marah Nabi SAW. Jadi nggak bisa dikatakan Nabi semua selamanya tidak pernah marah. Kalau itu berkaitan pada pribadi beliau, ya beliau masih bisa terima. Tapi ketika berkaitan tentang perkara kaum muslimin lebih besar urusannya, maka tidak bisa kita beliau berdiam diri. Karena itu adalah risalah kenabian Nabi SAW. Jadi kalau kita mau mengambil sikap, rujuklah kepada apakah tafsir Al-Quran. Apalah, rujuklah kepada sirah-sirah nabawiyah. Rujuklah kepada bagaimana sejarah-sejarah para tabi'in. Ya, di mana saat para tabi'in itu ada seorang penguasa ya dari Khalifah Marwan bin Abdul Malik yang bernama Al-Hajjaj bin Yusuf As-Saqafi yang sangat zalim. Bahkan sampai ulama mengatakan bahwa dari semua larangan yang Allah Subhanahu wa taala turunkan, semuanya dilanggar oleh Al-Hajjaj ini. Sampai sebagian ulama ketika mengutip namanya semoga Allah memburukkan dan melaknatnya. Sampai seperti itu, banyak ulama yang seperti itu. Kenapa sampai seperti itu? Karena begitu besarnya ya kejahatan yang dilakukan Al-Hajjaj ini. Banyak orang-orang soleh yang dibunuh olehnya. Banyak bahkan ada sahabat Nabi ya, Abdullah bin Az-Zubair Al-Awam yang saat itu dibunuh, dipenggal dan kepalanya digantung di atas pintu kota Mekah. Ya. Itu adalah anak dari sahabat Az-Zubair bin Awam yang merupakan pelindung perisai Rasulullah, penjaganya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Makanya karena berlaku keburukan dan kefasikan banyak orang-orang yang melaknat orang-orang. Banyak orang-orang ulama-ulama juga yang melaknat para pembunuh Hussein, ya Hussein bin Ali bin Abi Thalib yang merupakan cucu dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena mereka pendosa besar, tidak pantas untuk didoakan kebaikan, ya begitu. Jadi dalam surat Al-Buruj juga Allah Subhanahu wa taala mengatakan seperti itu. Innal ladzina fatanul mu'minina wal mu'minat tsumma lam yatubu falahum adzabu jahannam walahum adzabul harik. Siapa yang memberikan fitnah, menyusahkan, membunuh, menyiksa kaum muslimin dan muslimat kemudian tidak bertobat, maka baginya adalah jahanam dan baginya adalah azab yang keras. Ya, jadi doakan saja tidak pernah bertobat, ya, sebagaimana doanya Nabi Musa. Ya, nggak apa-apa gitu. Kita doakan seperti itu. Karena memang harus, karena bukan kita mau mengikuti hawa nafsu atau apa, tapi kita inginkan kebaikan kepada orang lain. Ya, karena dengan mungkin orang ini tidak lagi berkuasa atau mungkin uh, jatuh atau bagaimana gitu kan ya, digantikan pemimpinnya lebih baik. Ya, seperti itu. Ya, kita berdoakan negara kita semoga lebih baik dan semoga Allah melaknat selaknat-laknatnya para orang-orang yang berbuat jahat. Semoga Allah melaknat orang-orang yang membunuh kaum muslimin dan saudara-saudara kita tanpa hak. Semoga Allah memusnahkan harta mereka. Semoga Allah mengunci pintu hati mereka. Dan semoga Allah menutup pintu tobat bagi mereka. Dan semoga Allah membenamkan mereka sedalam-dalamnya ke neraka jahanam. Allahu a'lam bishawab. Aqulu qouli hadza astaghfirullahalazim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat
wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.